kok malah nggak aman gitu, tinggal di rumah aman tapi malah nggak aman. Nah gini, rumah aman ini perlu kita kaji lebih dalam. Rumah aman ini versi siapa, gitu ya? Rumah aman ini yang menyatakan itu sebagai rumah aman siapa, kan gitu kan? Kalau kita nggak usah bicara hukum, kita bicara logika. Anak di bawah umur, dia boleh dikatakan aman ketika berada dengan orang tuanya. Kan gitu. Kalau dia tidak berada dengan orang tuanya, dia berada dengan sanak familinya. Nah, kita nggak tahu apakah Loli ini berada dengan orang tuanya kah, atau berada dengan sanak familinya kah, atau dia berada dengan siapa, sehingga itu bisa dikonotasikan rumah aman. Nah, itu saya kira masih jadi pertanyaan, tanda tanya besar, ya kan? Sehingga kalau kemudian dia dikatakan ada di rumah aman dan kemudian malah tidak aman, ya pertanyaan tadi, ini rumah aman versi siapa? Gitu saya kira. Tapi apakah ini bisa disebut pembohongan publik juga guys? Bang kan ya itu dibilang rumah aman, tapi menurut pernyataan dan Loli kemarin itu dia bilang dia malah digabungkan dengan orang-orang yang pengidap HIV, orang-orang yang stres, yang depresi segala macam seperti itu. Pembohongan publik juga sih Bang mungkin ya. Kalau jatuhnya Bang ya, kalau dari pernyataan dari si Loli. Ya nanti gini, kita kan karena Loli ini masih di bawah umur, tentu juga pasti bisa dipakai undang-undang perlindungan anak ya. Ya nanti tinggal ditelusuri saja, tinggal ditelusuri di kepolisian itu kan ada unit PPA, ya kan? Mereka akan telusuri apakah benar yang dikatakan rumah aman ini benar-benar aman, gitu kan? Atau jangan-jangan rumah aman ini pengkondisian. Nah kalau ini pengkondisian oleh siapa? Niatannya apa? Gitu. Nah jadi saya kira banyak fakta-fakta yang memang tidak bisa kita justifikasi karena sekelumit hanya tersampaikan di media sosial. Tapi kembali lagi saya katakan begini, saya mau katakan begini kepada teman-teman media dan netizen sekalian. Apapun ceritanya, Nikita Mirzani itu seorang ibu. Saya kira nggak akan ada rasa tega seorang ibu itu mau memperlakukan anaknya dengan tidak baik, gitu ya. Kalaupun ada dinamika, saya kira itu dinamika yang wajar dalam sebuah keluarga, ya. Maka ya kalau ditanya saya solusinya apa, ya solusinya tabayun antara ibu dengan anak, daripada kemudian membawa masalah ini ke ranah hukum untuk kuat-kuatan. Lebih baik mungkin dicari alim ulama yang kemudian sama-sama dihormati, sehingga bisa kata-katanya didengar dan diikuti oleh kedua belah pihak. Dan kalau kita bicara dari sisi Rasman ya, Rasman seorang pengacara, seorang advokat, dalam dia membela kliennya dan dalam hal ini Fadel yang nggak bisa disalahkan. Karena yang namanya advokat, semaksimal mungkin dia harus membela kliennya, ya kan? Terlepas dari kliennya itu benar atau salah, kliennya punya hak hukum. Hak hukum itu yang harus diperjuangkan oleh Rasman dalam hal ini ya. Jadi saya juga nggak melihat posisi Rasman ini juga yang buruk atau yang jelek, saya nggak melihat itu. Gitu saya kira. Selain itu juga yang menjadi sorotan publik, masyarakat bahkan netizen adalah lambannya penanganan dari Polres Jaksel sehingga kasus ini berlarut-larut dan muncul lagi kan permasalahan baru kan. Artinya laporan sudah hampir 5 bulan nih tapi belum ada kejelasan, saksi semua sudah diperiksa, barang bukti semua, bahkan visum segala macam, tes kesehatan sudah, tapi belum ada ini kejelasan. Tapi sudah naik penyidikan SPDP. Apa mungkin Bang Abang melihatnya kok bisa? Nah gini, ini saya mau sampaikan ya. Nah tadi Masnya bilang bahwa kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya kan sudah ada perkembangan. Ini sudah dikerjakan. Yang memang netizen kita ini selalu berprasangka buruk kepada aparat penegak hukum khususnya polisi. Itu kalau ada sebuah kasus yang kemudian dilihat maunya kasus itu terselesaikan dengan cepat. Persoalannya satu, aparat penegak hukum kita, polisi kita jumlahnya terbatas. Dan dalam satu kantor polisi, satu hari mungkin ratusan hingga ribuan laporan yang masuk dan harus ditanggulangi. Jadi artinya apa? Saya yakin polisi juga bekerja sesuai dengan KUHAP. Dalam KUHAP diatur batas-batas waktu itu. Ya. Nah kalau sekarang dalam 5 bulan itu kemudian udah naik penyidikan, ya itu sesuai. Ya kan? Nah, dan naik penyidikan itu kan artinya apa? Artinya sudah diputuskan atau sudah disepakati sebuah peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Itu artinya. Nah, dalam tahap penyidikan tinggal dicari siapa pelakunya. Gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan
pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jaksel itu nggak bekerja, saya nggak setuju. Karena kalau nggak bekerja, tentu hal ini nggak naik ke proses penyidikan. Dengan hal ini kemudian naik ke proses penyidikan, itu bukti bahwa pihak aparat itu kemudian memperhatikan kasus ini. Kendati bahwa kasus ini tidak berjalan sesuai harapan netizen, hukum kita punya koridor, hukum kita punya aturan. Dan mohon maaf, permasalahan hukum yang terjadi bukan hanya hal ini saja. Gitu saya kira. Bang, ini kan lapor. Yang menarik adalah ketika kejadian pemukulan atas Rasman Loli kita terjadi adalah kesaksian Nikita. Bahkan si Rasman meminta untuk si Loli untuk menjadi saksi, Bang. Itu secara hukum diperbolehkan, Bang, di bawah umur untuk menjadi saksi, Bang. Iya, artinya tidak menjadi saksi kunci tapi saksi petunjuk. Ya kan? Nah, secara itu menjadi saksi petunjuk ya nanti akan diolah. Karena apa? Karena semua poin-poin itu akan dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk mendapat sebuah rangkaian peristiwa yang holistik. Nah, untuk mendapatkan sebuah rangkaian peristiwa yang holistik itulah polisi bekerja dalam konteks klinik tadi. Gitu. Dan saya yakin siapa yang kemudian melakukan apa, siapa yang menjadi korban, siapa yang memulai, itu pasti akan nanti terlihat. Gitu kan? Nah, ya kembali lagi saya katakan, terlihatnya itu alangkah lebih baik dilakukan oleh restoratif justice. Kenapa? Karena secara niatan saya tidak melihat dari kedua belah pihak ini punya niatan jahat. Ini hanya tersulut emosi sesaat. Di satu sisi dia merasa dirinya benar, yang di sisi lain juga merasa dirinya benar. Saya kira itu. Bang, satu lagi Bang, ini kan laporannya dugaan aborsi dan asusila anak di bawah umur, itu pembuktiannya seperti apa, Bang? Artinya kan kayaknya ini anak si korban nggak mengakui kan adanya dugaan persetubuhan. Nah, itu memang agak rumit itu ya. Sekarang kalau kemudian dikatakan ada dugaan seperti itu, ya pembuktiannya bagaimana? Kembali ke pembuktiannya saja. Pertanyaannya, apakah ada bukti? Apakah ada saksi? Ya kan, secara hukum pidana kan hanya kepada itu. Bahwasannya harus ada 2 alat bukti. Ya kan? Apakah benar ada bukti, ya kan, tentang hal itu, ya? Kalau memang ada, ya akan diproses. Tapi kalau nggak ada, kan nggak bisa katanya. Saya kasih analogi simpel saja. 2 orang dewasa berada dalam satu kamar, ya katakanlah kamar hotel. Apakah itu bisa dikatakan sebagai perbuatan ya perbuatan itu bersenang-senang, ya, atau perbuatan berzina? Nggak bisa. Gitu kan? Kenapa? Karena dalam hukum itu jelas, ya. Itu para ahli hukum itu menyatakan perzinahan itu jelas, ya. Penggunaan alat reproduksi itu jelas itu. Ya, saya mau menjelaskan lebih detail itu saya sendiri agak kurang pas gitu ya. Tapi itu jelas. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak pernah mudah pembuktiannya. Gitu loh. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kecuali ya anak ini hamil. Iya kan? Nah, kecuali anak ini hamil, lalu kemudian dia mengakui ada pihak yang kemudian menghamili dia. Iya kan? Nah, itu oke. Rangkaian peristiwanya bisa diramu. Ya kan? Dan itu kemudian akan dilakukan juga penyelidikan. Gitu. Karena dalam konteks ini anak di bawah umur. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya kembali kepada pihak-pihak yang menyatakan itu, ya silakan. Mungkin mereka punya teknologi baru untuk membuktikan itu kan, ya kita juga nggak tahu, kita tunggu aja biar kita belajar juga gitu. Gitu saya kira. Oke.